sudah hadir di ruang Instagram kami di JP2 Youth dan juga di Instagram Erwin MSF. Selamat malam dan selamat jumpa juga dengan kami dari JP2 Youth dan saya Romo Alexander Erwin Santoso. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang berjudul siapakah yang dapat diselamatkan. Ya, siapa yang bisa diselamatkan? Kita mau belajar tentang keselamatan. Kita juga mau belajar sedikit sangat sederhana mengenai kenapa kita perlu diselamatkan dan apa yang disebut dengan dosa gitu ya, secara sederhana aja. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk masuk dalam pertemuan kita ini, dan juga saya ingin mengundang teman-teman juga untuk jadikan acara ini sebagai acara yang ya ngobrol-ngobrol tapi sekaligus doa ya buat kita. Saya ingin bersama-sama sekarang, saya ingin membawakan satu lagu yang berjudul Tiada Ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemuliaanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini. Saya akan mengawali pertemuan kita ini sekarang dengan doa, sebab Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih sebab Engkau telah hadir di tempat ini dan memberkati kami, memberikan kami ruang untuk belajar dan merenung. Berkati kami agar kami semua dapat diselamatkan. Kami percaya Tuhan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Wah, belum udah batuk nih ya. Oke, teman-teman sekalian, ada satu hal yang barangkali perlu kita temukan dalam hidup kita, itu adalah soal keselamatan. Kita bertanya-tanya, siapa yang bisa diselamatkan dan mengapa kita perlu keselamatan dari Tuhan? Kalau gampangnya sih gampangnya ya, kita perlu keselamatan itu ya karena Tuhan membutuhkan kita untuk semua mengisi surga nanti gitu ya kan. Dan juga bukan keselamatan yang kita bicarakan itu keselamatan yang cuma berkata tentang keselamatan kita di surga, tapi keselamatannya adalah keselamatan selama kita hidup di dunia ini juga. Jadi kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa bisa nggak sebetulnya saya itu diselamatkan gitu, diselamatkan dunia akhirat lah kalau gampangnya gitu ya. Nah, keselamatan dunia akhirat ini sebetulnya selalu dirindukan oleh siapapun juga. Dan ketika kita merasa bahwa kita ini diselamatkan, rasanya lebih happy gitu. Nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu deh. Kalau kita nih ngerasa ini diselamatkan, habis pulang dari gereja aja gitu ya. Habis pulang dari gereja aja kita tuh bisa merasa bahwa kita itu lebih nyaman gitu, lebih santai, dan juga lebih ngerasa kayak ada tugas yang udah selesai gitu. Bukan ngerasa bahwa kita kayak tergesa-gesa, gelisah, tapi kita ngerasa bahwa kayak kita itu seperti orang yang telah menunaikan suatu tugas, dan tugas itu kayak diiyakan. Iya kan, kalau habis berdoa kan kita ngerasa kayak ya seneng banget lah orang Tuhan pasti seneng lah kita berdoa gitu. Di perasaan kita tuh seperti apa ya, perasaan yang orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah diiyakan oleh Allah, sehingga saat itu kita merasa bahwa kita ini sedang dalam situasi selamat. Nah, perasaan selamat aja itu udah bagus, apalagi kalau benar-benar diselamatkan ya kan. Meskipun konsep keselamatan ini buat kita juga, atau pengetahuan kita akan keselamatan ini buat kita juga masih tidak sepenuhnya kita pahami mungkin ya. Bahkan mungkin sesudah ini pun juga belum tentu kita sungguh-sungguh paham, tapi sekurang-kurangnya ada sedikit lah yang bisa kita renungkan. Nah, mari kita baca dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, jadi awal keselamatan itu adalah begitu besarnya kasih Allah. Jadi awal keselamatan itu bukan supaya selamat kamu harus begini, kamu harus bagi sembako, kamu harus doa lebih banyak, atau berbuat lebih banyak, kamu harus mengasihi, kamu harus membiarkan dirimu menderita, atau kamu mati demi anjuran-anjuran itu sementara kita taruh dulu, itu jadi bekal, kita masukin tas kita dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sebelum itu semua terjadi, pintunya adalah karena begitu besar kasih Allah. Ketika orang merasa bahwa kasih Allah itu begitu besar dalam hidupnya aja, udah seneng kok. Kalau udah seneng, otomatis yang tadi di dalam tasnya itu segala macam yang dikumpulkannya tadi, ya jangankan bagi sembako, itu kayak Crazy Rich Surabaya ya kan, bagi duit, jangan sedih. Kardus diisi Indomie, diisi Supermie, kardus diisi beras,
kuno katanya. Saya mengisinya dengan duit, jadi kardusnya berisi duit. Jadi orang menerima duit berdus-dus. Itu kalau orang merasa diselamatkan, buat dia katanya, ini nggak seberapa. Saya ingin memberikan setengahnya. Jadi setengahnya dari dia, setengahnya dari kumpulin orang-orang, dan itu semua diberikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, sehingga dia telah melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, otomatis itu keluar bukan hanya dari hati atau keinginan untuk ngetop di Instagram, ya nggak sih? Masa buat ngetop di Instagram aja ngabisin beratus-ratus juta? Nggak mungkin, ya kan? Pasti ini ada motivasi yang jauh lebih besar dari sekedar ingin ngetop. Dia merasa hidupnya sudah diselamatkan. Maka teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, begitu besar kasih Allah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi udah Allah, yang dikaruniakan itu adalah Yesus sendiri. Siapa yang membuat kita selamat adalah pertama-tama adalah Allah, yaitu Bapa, yang mengaruniakan Yesus putranya. Jadi sebagai putra Allah, Dia juga menyelamatkan kita secara lebih nyata. Lebih nyata itu kenapa saya katakan lebih nyata? Karena Allah turun ke dunia dan ikut mengetahui dan juga paham atas kehidupan dunia ini, dan kemudian mulai berkata-kata, mengajarkan, melakukan, dan akhirnya menderita, mati, dan bangkit, dan melanjutkan karyanya, bahkan menunggu kita sampai kedatangannya yang kedua. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu tuntas, mulai dari awal kehidupan sampai nanti akhir kehidupan semua orang. Sehingga kalau dilihat, ini merupakan karya yang besar. Makanya Yohanes mengatakan begitu besar kasih Allah. Dalam arti lain dibaca, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Yesus kepada kita agar kita tidak binasa. Nah, kalimat tidak binasa ini yang nanti akan kita kategorikan sebagai dosa. Jadi kalau orang beriman baik, maka dia tidak akan binasa. Tidak akan binasa berarti apa? Tidak jatuh ke dalam dosa dan kemudian akan selamat. Nah, sumber keselamatan itu berasal dari kata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Jadi kalau pertanyaan kita sekarang ini ditanyakan, Romo, jadi siapa yang bisa diselamatkan? Pertanyaan itu harus dijawab. Kalau begitu, pertanyaannya semua orang bisa diselamatkan, asal mengingat bahwa Allah Bapa kita adalah sumber kasih, mengirimkan Yesus kepada kita supaya kita tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Semua orang bisa, dan tapi ada tapinya nih sekarang nih ya. Ada kiat-kiatnya kalau pakai bahasa biasa nih. Karena sebetulnya teologi tentang dosa dan keselamatan itu, kalau saya aja tuh dulu waktu kuliah, itu ada namanya teologi keselamatan sendiri, 1 semester. Jadi kalau saya harus mengajar di sini atau menginspirasi di sini dalam waktu 5 menit, 10 menit tentang keselamatan, bayangkan masa sih 1 semester diganti dengan 10 menit, ya kan? Saya harus tinggal di sebuah tempat di mana waktu itu saya tinggalnya di tempat penggembala bebek selama 9 hari. Tanpa duit kami hanya dikasih, saya ingat waktu itu berdua dikasih sekitar 50.000, apapun yang terjadi 9 hari 50.000. Ya waktu itu 50.000 itu ya mungkin kalau sekarang, kalau ya waktu itu nggak waktu itu banget ya, itu udah 2001 ya, itu sudah krismon. Jadi ya bayangkan aja uang sebesar itu, kami benar-benar harus bergantung kepada Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan kebaikan orang, dan akhirnya kami menemukan konsep keselamatan menurut pribadi kami masing-masing yang waktu itu bertuju satu kelompok. Oke, mari kita kembali lagi. Kalau semua orang bisa diselamatkan, berarti enak dong kalau gitu semua selamat. Oh, tunggu dulu ya. Soal keselamatan ini adalah urusan kita sama Tuhan.
Urusan kita sama Tuhan, bukan urusan Tuhan dan juga bukan urusan kita, tetapi urusan kita sama Tuhan. Ingat, kalimatnya harus diingat. Urusan keselamatan adalah urusan kita dengan Tuhan. Pernah nggak sih melihat ada gambar tuh yang jari sama jari ketemu? Pernah ya? Yang jari sama jari ketemu. Nah, sebetulnya ini kayak dewa ya. Gambarnya kayak dewa, gitu. Dua-dua laki-laki dari atas bawah. Nah, ini jarinya ketemu sama jari. Nah, itu menunjukkan adanya suatu kerjasama untuk membangun keselamatan. Saya mau bagi-bagi dikit nih dengan satu nostalgia saya waktu kuliah. Harus ngomongin kuliah dikit-dikit ya. Dulu ada namanya teologi angkat pantat. Mungkin kalian belum pernah dengar ya. Nah, teologi angkat pantat ini adalah kamu membayangkan sekarang ini. Saya undang teman satu, Alfon, silakan ke sini. Ini jadi ada kameramen ini di sini. Silakan dia duduk. Ya, di sini. Boleh Fon, ya. Ini karena di sini kami hanya bertiga, nggak boleh banyak-banyak orang. Nah, teologi angkat pantat itu begini. Alfon di sana. Nah, ini teman-teman dari JP2 Youth ya. Alfon duduk, Pak, silakan. Nah, kalau saya memberi selamat begini, silakan memberi selamat. Nah, supaya nyampe salamannya dia harus angkat pantat. Ya, terima kasih Pak. Jadi teologi angkat pantat itu adalah Allah selalu begini, tetapi kitanya mau membalas salamannya Tuhan, mau menanggapi panggilan Tuhan untuk selamat atau tidak, itu tergantung dari kemauan, kehendak dan pilihan kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadi semua ini harus kita lihat dalam, kalau supaya gampang kan mendengar teologi itu tadi ya. Teologi angkat pantat itu sama sekali tidak jorok. Itu justru membuat kita itu bergerak, bertindak, melakukan sesuatu, tetapi harus ada ininya. Tidak hanya bergerak sendiri. Kalau misalnya si Alphonse tadi hanya berdiri sendiri, ya nggak ada masalah, mau ngapain berdiri sendiri, bye gitu. Ya kan, maka harus ada yang manggil dan harus ada yang dipanggil atau terpanggil. Semua itu bukan usaha pribadi kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita ini mengandalkan banget sama usaha kita sendiri. Kalau merasa udah doanya banyak, wah merasa berhak nih, doanya banyak juga. Kalau merasa tiap hari, apalagi online begini ya kan, kita bisa juga nih, misa sehari bisa 3-4 kali. Wah ini Monsinyur, wah ini Romoku, wah ini Romo siapa lagi, wah ini hebat, ini Paus. Wah kalau udah ada Paus, misa harian, misa siang, tambah Paus siang-siang, nanti jam 3 ini lagi, waduh bisa 3-4 kali. Kalau begitu Tuhan pasti seneng banget nih. Meskipun saya lupa masak sih, karena kebanyakan misa. Meskipun saya lupa kuliah karena mengandalkan misa, jadi saya lupa kuliah hari itu. Karena saya pengen supaya yang penting saya bisa lulus tanpa usaha. Maka kalau doanya dikencengin, barangkali saya bisa lulus. Ada tuh di Instagram, kaum rebahan bisa lulus dengan sukses. Waduh, hebat banget ya. Kalau kaum rebahan bisa lulus dengan sukses, nggak usah melakukan apa-apa dong ya. Nah, ternyata semua usaha pribadi kita itu harus benar-benar ada yang memanggil. Cara mengingatnya tadi gampang banget. Ingat peristiwa saya memanggil Alfon untuk bersalaman, tetapi tangan saya nggak nyampe. Jadi tangannya Tuhan itu tidak langsung. Dia tidak pernah maksa untuk mengangkat kita, enggak. Dia selalu memberikan tawarannya dan kita yang menanggapinya bebas. Mau diambil boleh, nggak boleh, gitu ya. Nah, gampang ya. Bukan melulu pekerjaan kita, tetapi juga bukan melulu menyerahkan keselamatan kita kepada Allah. Jadi jangan membuat keselamatan itu menjadi pekerjaan Allah. Kita sering ngomong begini nih misalnya, masa sih Tuhan gak kasihan sama kita? Masa sih Tuhan gak sayang sama kita? Masa sih Tuhan? Hello, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan kasihan udah dari dulu, udah dari sejarahnya Israel gituin ya enggak? Israel itu dari zaman dia nakal, dari zaman dia udah dibuang ke Mesir, dibalikin lagi ke Israel, ke tanah terjanji, masih nakal dalam perjalanan,
dicintai lagi, dan bolak-balik begitu selama 40 tahun berada di padang gurun pun dia selalu melakukan hal-hal yang belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi lihat apa yang dikatakan. Kita gak bisa mengatakan, masa sih Tuhan gak sayang sama kita? Sayang, cuma kitanya mau nanggepin gak dengan benar. Kitanya menanggapinya udah benar gak? Nah, kalimat ini sangat penting nih buat kita. Kalau sejauh kita mau menanggapi dan kita mau menjawab dengan baik, maka salamannya jadi tadi. Jadi, ketika jadi dan harus berdiri. Kalau udah berdiri nggak boleh duduk lagi. Karena kalau begitu duduk berarti ngelepasin lagi. Paling gampang mengingat peristiwa itu ya. Kalau Alfons tadi melepaskan ini, ya udah dia duduk lagi, malas-malasan lagi, nggak ke gereja lagi, nggak melakukan aksi sosial lagi. Ya Tuhannya tetap begini sih. Tuhan tetap begini kok. Jadi jangan bilang masa Tuhan nggak kasihan. Tuhan kasihan, cuma elunya nggak nanggepin, gampangnya gitu. Ya, oke. Jadi teologi angkat pantat itu buat saya dulu paling gampang menjelaskan bagaimana saya harus melakukan keselamatan dan menyerahkan keselamatan itu sebagai satu-satunya hak Allah buat kita. Allah berhak, tapi Allah tidak wajib. Allah berhak dan Allah dengan kata lain Allah itu sewenang-wenang menyelamatkan kita, tetapi kemauan Allah harus ditanggapi. Ya, jadi jangan membuat Allah itu menjadi seperti budakmu. Allah harus menyelamatkan karena saya sudah ini, itu, enggak, ya. Bukan karena Allah sudah harus memberi upah. Kita jangan bersifat seperti budak, bersikaplah seperti anak. Ya kan? Tuhan tidak pernah menyebut kita, katanya Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Karena sahabat tahu kalau sahabatnya pulang, sahabatnya memberi salam, sahabatnya mengajak, dia percaya sahabatnya itu mengajak ke tempat yang lebih aman, memberi tempat yang lebih baik, dan itu dibuat atas dasar cinta kasih. Bukan budak, tetapi sahabat." Mari kita baca lagi dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, Efesus bab 2 ayat 8 sampai 9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan belagu, gampangnya. Jangan belagu loh. Jadi kalaupun kita itu bekerja lebih banyak untuk keperbuatan yang baik, atau kita sudah berdoa lebih banyak, jangan menganggap dirimu lebih hebat karena mengukur dari apa yang sudah seolah-olah gitu. Gue kan doanya lebih banyak, gue ngasihnya juga lebih banyak. Lu ngasih abal-abal ya kan, cuma ngasih beras 5 kilo, mie aja cuma ngasih 2. Gue ngasihnya nih bisa dibuat 50.000 orang nih. Jadi gue pantas mendapatkan sesuatu yang lebih besar dong. Tunggu dulu, Tuhan tidak pernah melihat itu. Dalam cerita-ceritanya dikatakan bahwa persembahan janda miskin lebih mengena pada Tuhan karena dia menyerahkan dengan hati dan Tuhan berkenan. Jadi yang penting itu sebetulnya adalah kita melakukan dan Tuhan berkenan. Tuhan memulai, kita menanggapi. Bukan atas usaha kita sendiri saja. Tetapi jangan putus asa di awal ini, ya ternyata perbuatan-perbuatan kita nggak menyelamatkan. Bukan gitu juga. Teologi angkat pantat tadi harus diingat ya. Ketika kita banyak memberi amal, biasanya satu contoh ini bisa menjadi cara untuk mengklaim bahwa kita itu layak mendapatkan keselamatan. Oke, betul. Keselamatan bisa muncul dari pemberian-pemberian kita dan kesungguhan kita untuk berdonasi, untuk berderma kepada orang-orang yang miskin. Apalagi di masa seperti sekarang ini, Tuhan sangat berkenan. Karena Dia mencintai semua orang, maka derma kita, sumbangan kita, perhatian kita, bahkan pekerjaan kita seperti yang dilakukan para dokter dan para perawat pasti mendapat tempat istimewa di hati Tuhan. Jadi kalau kalian mendengar ini, sementara kalian itu merasa bahwa kalian itu berada di garda terdepan,
di COVID-19 ini, maka kalian yakin bahwa Tuhan sangat berkenan. Tetapi nggak usah menuntut keselamatan apa-apa, biarlah Tuhan yang mengerjakan keselamatannya demi kita karena Dia mengasihi kita. Kadang orang sibuk bekerja, ini masalahnya. Orang sibuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, tetapi dia lupa berdoa. Banyak melakukan amal, karena ada yang hobi ya, ada yang hobi. Karena melihat orang berterima kasih, melihat orang itu begini, dia bisa begini, itu suatu hobi. Ada satu hobi yang manis sebetulnya. Ini hobi yang baik sebetulnya ya, menguntungkan buat orang. Tetapi bagaimana dengan Allah? Kita harus melihat bahwa Tuhan melihat hati. Kalau kita suka begini, kita suka ngasih ke orang lain, itu baik. Tetapi jangan lupa Tuhan juga diingat. Karena yang kita kasih itu berasal dari Tuhan. Karena yang kita kasih itu juga adalah sebetulnya berkat dari Tuhan. Kita bagikan, maka kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Kita nggak boleh mengatakan bahwa itu dari kita sendiri. Kita nggak boleh mengatakan bahwa itu adalah hasil usahaku sendiri, itu adalah hasil kemurahanku. Tidak. Tuhan mengerjakan keselamatan bagi orang itu melalui kita. Maka kita nggak boleh sombong, tetaplah mengerjakan keselamatan. Berarti mengerjakan keselamatan yang nyata dan juga mengerjakan keselamatan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa berderma. Ada satu pepatah yang sangat ngetop. Ora et labora. Bekerja dan berdoa, atau dalam bahasa aslinya berdoa dulu, et labora ya, ora itu berdoa, dan labora itu adalah bekerja. Nah, kita ini jangan jadi seolah gini. Saya mau membahas ini sedikit lebih dengan tambahan menit begini. Kita itu seperti kayak pengelola hidup, tau gak? Manajemen gitu. We are managing our life gitu. Kenapa kita mengelola hidup kita? Seolah-olah kalau kita itu tadi, saya ngelola ini sebagian ini dikasih buat Tuhan, ini buat ini, udah ini buat ini. Tapi dia lupa. Dia lupa hubungannya langsung dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus tahu, ini saya udah ngasih loh ya. Saya udah ngasih nih. Buat saya sendiri saya udah kerja, buat ini. Nah, tapi dia lupa ngobrol sama Tuhan. Itu juga menjadi penyakit hati buat kita. Yang muncul buat kita bisa jadi adalah suatu kesombongan. Karena saya sebagai manajer hidup saya sendiri sudah seolah-olah berhasil. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudari, pengelola kehidupan kita itu Tuhan. Yang memberi kita itu Tuhan. Yang memberi rezeki sama kita itu Tuhan. Kita hanya kita hanya melanjutkan, kita hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Coba Anda bayangkan, siapapun Anda yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami. Kalau Anda mendapatkan harta yang banyak, Anda berapa banyak bisa Anda makan? Kalau Anda mempunyai beribu-ribu pakaian, ada berapa banyak yang bisa Anda pakai? Kalau Anda punya satu rumah, ada berapa tempat yang bisa Anda nikmati saat ini? Tempatnya hanya sebatas yang bisa kita berdiri, atau mau tiduran ya sebanyak tidur panjang tubuh kita itu, ya kan? Pakaian juga cuma satu. Kalau dua udah mulai panas, kecuali dingin juga kalau 3-4 masih lumayan. Tetapi kalau udaranya tidak sampai minus, Anda pakai 3-4 akan kedinginan. Makanan juga kebanyakan kita akan memuntahkan lagi. Sehingga ada hal tertentu yang sebetulnya terbatas. Semua orang sama menerimanya. Jadi yang bagian yang belakang-belakang itu, yang tambahan, yang pernah saya sebut sebagai luxurious grace atau sebagai berkat yang bersifat kenikmatan atau berkat kemewahan, itu adalah pekerjaan yang lain yang diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengelola hidup, Tuhanlah pengelola hidup kita. Mari kita belajar sedikit bagaimana Dia mengelola hidup kita. Kalau Dia memberi kita sesuatu, maka Dia menginginkan kita mengolahnya. Tetapi mengolah tidak sama dengan kita yang memiliki. Kita kalau punya sesuatu, bawaan manusiawi adalah ini milik saya. Jadi kalau saya bagi, saya harus membaginya atas nama saya, bukan atas nama Tuhan.
Seringkali kita mendapat inspirasi begini dari Tuhan. Kalau kamu memberi dengan tangan kanan, maka tangan kirimu nggak usah tahu. Itu artinya adalah supaya kita itu paham betul bahwa melalui kita bisa terjadi keselamatan Tuhan, tetapi itu semua bukan hasil usahamu, tetapi kamu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan berkat-Nya. Jadi kalau kita bisa menjadi orang yang bahagia karena melalui kita menjadi saluran berkat, maka itulah keselamatan terjadi pada kita. Berbahagialah, gampangnya gini, berbahagialah kita kalau kita ini sudah happy kalau Tuhan pakai kita. Coba kalau Tuhan nggak pakai kita jadi objek sekarang ini. Betapa kita ini ngenas ya kan, kita nunggu-nunggu. Daripada kita menerima, ya nggak apa-apa juga kita menerima berkat. Misalnya kita sekarang ini punya kesulitan makan, kita nunggu kapan Tuhan menurunkan makanan buat saya. Kapan ada orang baik yang memberi saya makanan. Tuhan tolong saya gerakan orang-orang yang mampu untuk menyumbang saya misalnya. Mana yang lebih enak? Kita punya, kita ada, tinggal membaginya kepada orang lain. Makanan kita cukup, pakaian kita cukup, keamanan kita ada, kita bisa menempati tempat tinggal, dan saat itu saya harus berbagi dengan orang yang ada di dekat saya. Cuma itu. Mana yang lebih nyaman? Memberi atau menerima? Lebih baik memberi. Maka kalau kita bisa memberi, berterima kasih dan bersyukurlah. Enggak penting bahwa kita diketahui orang. Enggak penting bahwa nama kita tersebar di mana-mana. Jauh lebih penting adalah keselamatan itu datang dari hati yang gembira dan puas karena Tuhan sudah memakai kita. Itulah keselamatan dalam arti yang sangat rohani. Kenapa kita disebut sebagai pengelola hidup? Kita melakukan dosa juga nggak bilang-bilang loh. Kalau disebut sebagai pengelola hidup tuh gini maksudnya. Pada saat kita itu melakukan dosa, kita kan hidup kan setiap hari itu bersama dengan Tuhan ya, bersama dengan orang lain. Kita percaya nggak? Ada nggak jam Tuhan atau jam non Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kan? Jamnya semua adalah waktu bersama dengan Tuhan. Tapi coba dalam hidup kita setiap hari, saya tanya kepada Anda semua, kamu semua yang tiap hari hidup normal, pernah nggak melakukan dosa? Pasti pernah ya. Saya angkat tangan duluan nih, giliran Anda. Nah, pada saat saya melakukan dosa, saya mengelola waktu saya untuk berbuat dosa seolah-olah Allah disingkirin dulu. Oke deh, ini saya bersama-sama sama Tuhan nih di sini. Tuhan selalu di sini, tapi Tuhan jangan dulu deh, jangan lihat, saya mau melakukan dosa dulu nih. Nengok sono nggak enak soal dilihatin. Lalu kita bisa ini di sana dosa dulu, oke. Ntar bisa deh, ntar gimana gampang, ntar bisa ngaku dosa. Ada yang bahkan gemar melakukan pengakuan dosa setiap minggu. Ada yang begitu obsesif, kompulsif, harus every 2 days, every 3 days, seminggu 2-3 kali. Menurut saya ini suatu hal yang menyimpang. Kita tidak boleh membuat dosa itu menjadi suatu habit, dan kita tidak boleh membuat seolah-olah gereja memberi peluang untuk kita melakukan dosa karena ada pengakuan dosa. Kita selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jangan menjadi manajer atas hidup kita. Manajer hidup kita ini adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mengelola hidup, akibatnya begitu. Berbuat dosa kayak, ya ibaratnya apa ya, saya nggak mau ngomong nanti kayak ini ya, kayak jelangkung ya. Datang nggak diundang, pulang nggak dijemput, apa gimana tuh saya lupa. Tapi kita melakukan dosa, bilang-bilang merasa kayak nggak ada Allah, dan kemudian kita membayar dosa juga seolah-olah, saya dosa nggak apa-apa, yang penting saya bagi. Saya korupsi cuma 1 M, saya bagiin kok, saya nggak makan semua. Saya cuma ngambil 50%-nya, 500 jutanya saya bagi-bagi. Tunggu aja sampai yang 500 juta ketangkep dan Anda merasa bahwa, loh Tuhan, saya kan udah membagi, saya nggak ngambil semua. Ini banyak orang yang ketolong loh, ketolong uang hasil korupsi. Itu sama juga kita mencobai Tuhan untuk membuat hidupmu menderita atau hidupmu selamat. Kalau pas selamat, itu artinya kamu mendapatkan satu ujian. Apakah kamu akan melakukannya lagi, dan lagi. Dan biasanya kalau nggak ketangkep lagi, ya kan? Supaya kita bisa mengelola hidup kita dengan baik, mari ngobrol sama Tuhan. Jangan menjadi manajer atas hidup kita sendiri terus-menerus.
Tapi biarkan Tuhan mengatur kita, menegur kita, menggelisahkan kita, membahagiakan kita, membuat hati kita puas, membuat kita merasa bahwa kita ini menjadi anak yang baik, dan membuat saya merasa sungguh-sungguh anak Allah. Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, hidup ini juga jangan jadi seperti perusahaan swasta. Ngedebet sendiri, kredit sendiri, kita sendiri nggak tergantung pada ini. Kita seperti orang yang punya utang bayar, nggak punya utang bayar dikit dulu, ini ngambil dulu, ini dulu. Ya itu yang saya sebut tadi, ketika melakukan dosa, saya melakukannya banyak, seolah-olah saya akan membayarnya. Membayar pakai apa ya? Yang membuat kita itu aman itu bukan bayaran atau silih, tetapi adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan membuat kita sekarang ini menjadi selamat. Karena keselamatan itu karunia Tuhan. Jangan pernah berhenti berurusan dengan Tuhan. Kita bisa lupa, tapi jangan keseringan. Saya menyebut tadi, saya angkat tangan ketika dikatakan siapa yang berdosa. Di dunia ini Anda dan saya adalah para pendosa. Artinya we are making mistakes. Ya kan? Kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi jangan sampai itu menjadi habit. Jadi kalau begitu dunia ini di bawah siapa ya gitu? Keselamatan itu kan tadi kan jelas-jelas berasal dari Allah. Tetapi dunia ini sekarang mari bertanya kepada kita masing-masing. Jadi dunia ini sebetulnya di bawah kuasa siapa? Kalau mau direnungkan, jangan-jangan kuasa gua ya, saya yang berkuasa. Apalagi kalau kita punya keyakinan dalam hati bahwa duit berkuasa. Aduh itu bahaya banget. Godaan banget itu kayak onta masuk onta masuk ke lubang jarum tuh. Makanya selalu dikatakan kenapa orang-orang kaya kalau nggak hati-hati, kalau bisa mengatakan bahwa uang bisa mengatur segalanya, dia seperti onta yang masuk ke lubang jarum. Tidak akan mungkin. Tetapi teman-teman sekalian dan saudara-saudari sekalian, Anda yang menuju kepada orang kaya dan Anda yang belum kaya, atau Anda yang tidak kaya dan juga Anda yang sudah menjadi kaya dan kaya banget dan super kaya dan crazy rich, we are the same. We are at the same situation. Semua kita berada dalam lingkup yang sama. Yang berkuasa di atas kita ini adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim kita bahwa saya lebih berkuasa karena saya punya duit. Let's say bahwa dunia mengatakan kalau kamu punya uang kamu bisa suruh orang. Tapi kalau saya nggak punya uang saya nggak bisa suruh orang. Oke, itu adalah slavery atau perbudakan yang terjadi di antara kita. Tetapi hal itu tidak sama dengan keselamatan. Kalau kita mengatakan saya lebih happy karena saya bisa nyuruh daripada saya nggak disuruh, jangan salah. Ada orang yang happy menjadi hamba. Ada orang yang sangat happy menjadi hamba. Kita lihat para abdi dalam di Yogyakarta. Tanya sama mereka gajinya berapa. Mungkin dugaan saya sekarang ini mungkin dikasih 1 juta loh sebulan. Tahu pekerjaan mereka tidak boleh berdiri di atas kakinya mereka. Mereka berjalan jongkok. Dan kalau ditanya, kok Anda senang banget? Pakai bahasa Jawa tapi nanyanya, karena mereka jarang yang bahasa Indonesia. Kok Anda senang banget? Oh iya, ini aja buat saya sudah happy. Tapi gaji kamu kan gak cukup. Tapi saya udah tentrem hatinya. Saya bisa mengabdi. Jadi abdi dalam itu panggilan untuk baginda itu, bagi sultan. Jadi ketika dia mengabdi itu happy. Jangan mengira bahwa menjadi tuan itu selalu happy. Anda mungkin mengatakan ya, kalau kita menjadi orang yang kaya, pasti saya lebih happy daripada menjadi orang miskin. Kalau saya bisa nyuruh orang, saya bisa lebih happy daripada saya disuruh-suruh. Itu karena Anda sudah kelamaan jadi orang kaya mungkin. Atau kalau saya lebih ganteng, maka saya lebih bahagia dibandingkan orang yang tidak ganteng. Kalau saya lebih cantik, saya akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang tidak cantik, kurang cantik dan seterusnya. Oh, kalau Anda punya prinsip itu, berarti Anda bermasalah dengan tubuhmu, bermasalah dengan fisikmu, bermasalah dengan penampilanmu. Then you are not happy enough. Mungkin kalian tidak sungguh-sungguh happy karena perhatiannya tertuju pada hal itu. Jadi orang yang happy adalah apa? Orang yang tiba-tiba di depan kamera dan mukanya cembung. Dan dia bisa nge-vlog santai, mukanya cembung, giginya nggak rata, hidungnya gede, berminyak, tapi dia santai.
dan tiba-tiba followernya ada 60.000. Dan kalau dia nge-vlog dan dia viewernya itu bisa sampai jutaan. Tapi kita lihat siapa dia. Even not beautiful, even standard. Mungkin dia standar aja enggak, basic aja enggak. Tapi lihat, dia tidak punya masalah dengan itu dan viewernya tetap banyak. Ingat, lihat coba para pelawak menggunakan kekurangannya untuk membuat orang lain membayarnya. Dan seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan semua penonton telah membayarnya berjuta-juta. Ada banyak para pelawak yang sama sekali kalau menurut Anda tidak menarik atau tidak tampan dan tidak cantik, but they are even richer than you. Kaya sebelum kaya duit, mereka sudah kaya hati. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita ini menyerahkan pada manajer sejati. The true manager of our life is God. Tuhan sendirilah yang menjadi manajer kita. Mari membaca Roma bab 5 ayat 20. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paulus menuliskan ini kepada orang Roma. Roma itu dari dulu adalah sebuah kota besar, kota yang mendahului kota-kota lain, menguasai seluruh daratan Eropa, ya kan? Dia itu adalah Roma. Kaisar Roma itu bisa menguasai bahkan sampai ke daratan Timur Tengah. Dan kita melihat bahwa kekuasaan ini membuatnya menjadi kota besar. Maka kalau Paulus maksud saya menuliskan suratnya kepada orang Roma, berarti dia ingin mengatakan kepada kita yang sekarang ini tinggal di kota hal yang sama. Kalau ada suatu hukum dibuat berarti ada pelanggaran yang potensial. Sekarang dibuat, oke, kita buat sekarang peraturan pemerintah. Sampai dengan tanggal sekian ada social distancing. Sampai dengan tanggal sekian selama 1 bulan ke depan ada PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kenapa ada aturan itu? Ya karena kita nggak bisa dia atur. Karena kalau nggak dibatasi, secara sosial kita tidak terbatas. Maunya peluk, maunya deket, maunya ngobrol, maunya ngopi bareng, jalan bareng, hahaha, naik motor, boncengan, satu motor kecil bisa bertiga, berempat. Artinya we have no social distancing. Kalau nggak ada social distancing atau jarak sosial antara kita, penyakit bisa ada. Dibuatlah hukum. Jadi kalau hukum Taurat dibuat, kita bisa melihat. Justru dari situ kalau kita membaca kitab suci, kenapa hukum Taurat diadakan bagi orang-orang Israel? Kita lihat berarti pelanggaran atas itu terjadi. Misalnya, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Kalau dibuat aturan begitu berarti ada orang yang melakukan penghinaan pada nama Tuhan enggak? Pasti ada, ya enggak? Terus, jangan berbuat cabul. Kalau dibuat tidak ada ujung pangkal, tiba-tiba Tuhan membuat suatu hukum, jangan berbuat cabul. Lah orang selama ini nggak ada yang berbuat cabul kok. Kenapa harus dibuat aturan lain itu? Nggak mungkin. Jadi pasti mereka telah melakukan perbuatan zina dan cabul sehingga kemudian dibuatlah hukum. Jangan lupa menghormati orang tuamu. Nah itu jadikan hukum. Berarti ada orang nggak yang tidak hormat pada orang tuanya? Ada. Jangan ingin akan milik orang lain. Berarti ada nggak yang suka mencuri? Ada. Kalau disebutin istilahnya ada dalam bahasa Israel, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani disebutkan ada thief, ada pencuri, ada maling, dan di situ disebutkan berarti ada orangnya. Misalnya kita menyebutkan nama ada nggak si milik Kitty? Lah kita itu apa namanya aja kita nggak tahu. Itu pelaku apa ya? Ada nih, pokoknya si milik Kitty, tahu nggak? Kalau ketemu sama si milik Kitty, kita harus menghukum dia 2 bulan penjara karena dia telah melakukan si milik itu. Lah orang halnya aja kita nggak nangkep, bagaimana kita bisa? Itu kan tidak dibuat. Berarti kalau dibuat ada pelanggaran, ada hukumnya. Tetapi lihat yang dikatakan oleh Paulus,
Paulus ini adalah orang baru, bukan rasul Tuhan, tetapi dia menyebut, aku adalah rasul. Karena Tuhan Yesus telah bertemu denganku sendiri, maka aku berada dalam posisi sebagai apostle atau pewarta utama. Dia mengatakan, jika hukum Taurat ditambahkan, ingat Paulus itu adalah ahli hukum Taurat, karena sebelumnya dia adalah seorang Yahudi. Jika hukum Taurat ditambahkan, pelanggaran semakin banyak. Kalau dosa bertambah banyak, maka kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Emang orang kalau benar terus suka belagu, suka sombong, ya kan? Tapi kalau orang itu berbuat jahat tetapi diampuni, dia baik. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, kalau begitu, kita ini benar-benar tergantung pada Tuhan, tergantung pada Allah. Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita bergantung kepada Allah. Sementara itu, kita juga melakukan sesuatu untuk membuat Allah menyendengkan telinganya. Kalau ada kalimat menyendengkan telinga itu artinya gini loh, oke juga nih, ini kok bagus nih jadi. Misalnya ada orang yang tadi itu ya, misalnya ada orang semua melakukan penghinaan, komen-komennya jelek, kalau di Instagram tuh yang dilihat yang jelek, kalau melihat gambar orang, udah tahu orang nempelin gambar fotonya sama keluarga di Instagram, wah lu kelihatan gendut juga ya, itu anak lo, kok kelihatannya kayak lebih tua dari lu deh. Dan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan itu membuat orang yang memasang foto barangkali merasa tidak nyaman. Tetapi ada 2-3 orang, enggak cakep semua, top, bagus, mantep banget, keluarga yang bahagia, keluarganya oke, diberkati Tuhan ya. Komen-komennya itu menyenangkan orang yang memasang. Dia menggunakan kacamata positif. Dia nggak suka pakai kacamata minus, karena kacamata minus membuatnya pusing. Mendingan pakai kacamata plus, matanya lebih gede melihat dunia. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang diberkati. Barangkali Tuhan bisa menyendengkan telinganya. Orang ini bagus. Dan dia akan mendapat ucapan terima kasih dari, makasih ya pujiannya. Tuh, diterimanya begitu. Daripada kalau kita ngeliat, lu kayak tuaan ya, lu kayak gendutan ya, lu kayak makmur ya, lu kayak, kalimat itu tidak menyenangkan dan kayaknya sama deh kita deh. Akhirnya jawab panjang, enggak gua nggak sama sama lu, sama gua lihat lu lebih gendut kemarin kita nimbang, nah malah ketahuan semua. Akhirnya di bawahnya ya kita lihat kadang-kadang berita-berita yang kurang bermutu itu hanya ngomongin tentang begitu-begitu ya, tidak memberkati. Kita tergantung sama Allah dan coba buat supaya Allah kira-kira tuh tertarik sama kita. Gimana caranya? Melalui doa, melalui amal baik, ya kan? Sehingga dua-duanya bisa nyambung. Terus ingat bahwa yang dibagiin ke orang serumah, berlaku bijaksana, membaca kitab suci tiap hari, mendengar apa sih Tuhan ngomong apa, supaya hidupnya terinspirasi. Jangan kayak gitu-gitu aja, umurnya doang nambah, tapi pengetahuan akan Tuhan tidak bertambah. Itu sangat disesatkan. Kadang ada orang yang sangat pintar tapi nggak pernah baca kitab suci. Mungkin dia merasa pintar kali, merasa bijak kali, makin managing her or his life. Tapi hanya his or her own life. It's not life that actually happening every day. Dia mungkin merasa saya bisa ngatur pakai otak. Orang kalau nggak ada otaknya nggak bisa ini. Orang kalau nggak ada akalnya nggak pintar, nggak sehat. Sekarang yang pintar tuh kita pakai ini. Nah, jadi itu di tempat di mana-mana COVID itu banyak. Sekarang ini Tuhan mengingatkan nih, buat orang-orang yang pintar-pintar, COVID-nya nambah banyak. Karena dia merasa droplet nggak ada, jarak 2 meter kok udah ini kok. Dia pegang plek ternyata ada di meja. Dia pegang barangnya ternyata ada di barang. Dia pakai akal sehat tapi tubuhnya jadi tidak sehat. Is that true? Coba dilihat dari negara-negara yang pinter-pinter nih, jumlah COVID-nya tidak terkurangkan. Tapi buat orang-orang yang setia, yang sederhana, itu bisa obedient dan reducing, not increasing. Kita benar-benar butuh kepatuhan. Di dalam situasi seperti sekarang ini,
justru Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kepatuhan membawa keselamatan. Ini ada beberapa hal yang membawa kita berdosa, ya. Saya menuliskan sebelum kita nanti harus berhenti sebentar karena sudah hampir 1 jam nanti ya. Tapi saya menjelaskan ini. Semoga bisa dijelaskan dalam waktu 10 atau sampai dengan 15 menit ke depan. Beberapa hal yang bisa membawa kita berdosa. Kalau berdosa berarti lawannya keselamatan ya. Satu adalah dosa asal. Sebetulnya itu dosa asal itu ngomong apa sih? Kalau dijelasin kok jadi panjang ya. Nah, dosa asal tuh gini loh. Semua manusia tuh berdosa. Kenapa? Karena dia manusia. Kenapa? Ya karena ada akalnya, ada maunya. Karena dia kalau gatal bisa garuk-garuk. Kalau dia merasa lapar dia bisa marah. Kalau dia sakit perut dia bisa ilfil. Kalau dia sakit gigi dia bisa pusing dan dia bisa naik darah. Kalau dia capek dia bisa uring-uringan. Kalau hamil bisa ngidam. Nah, itu namanya dari sononya gitu. Jadi paling gampang tuh menyebutkan sejak awal penciptaan manusia punya kelemahan, dan ini adalah dosa asal. Jadi dosa asal bisa membawa kita kepada dosa, tetapi kalau kita tertib, kalau kita sadar akan potensi kita untuk berdosa itu, barangkali kita bisa terbebas. Yang kedua adalah kurang beriman dan tidak berdoa. Kurang beriman dan tidak berdoa itu artinya apa? Ya karena kita merasa ya iman kita begitu yang tadi udah saya jelasin sih, seolah-olah kayak kita ini orang yang bisa ngatur diri kita sendiri, nggak percaya sama Tuhan. Kalaupun percaya sama Tuhan tuh seolah-olah semua hidupnya tuh diatur sendiri. Ada yang misalnya bilang begini, Romo, saya boleh nggak ikut misa online? Oh boleh dong, sekarang kan semua boleh misa online. Tapi misa online-nya udah lewat. Kalau misa online dulu berarti bukan online. Itu namanya menurut keuskupan kita atau menurut gereja dikatakan itu misa tapping namanya. Misa tapping itu misa yang udah terjadi dan ini sekarang rekamannya. Nah, tapi kan sama niatnya baik kamu. Oke, niatnya baik. Tapi kita tuh diharapkan mengikuti perayaan Ekaristi yang real time. Ya tapi kan sama niatnya, orang saya juga niat sama juga. Kita juga nggak terima komuni sama. Yang online terima komuni kan enggak. Yang saya juga nggak terima komuni, cuma waktunya aja beda. Nah, orang-orang seperti ini kalau tidak mengatakan, oh baik Romo, oh ya saya udah ikutin gereja aja. Nah, tanda kepatuhan itu kan salah satunya lewat manusia ya, yang menjadi pemimpin. Itu bukan aturan saya loh. Ini aturan keuskupan loh ya. By the way, bukan Anda harus ikut saya, enggak. Tetapi aturan gereja mengatakan kalau kamu tidak bisa hadir dalam perayaan Ekaristi, ikutlah misa online on the real time, on the time when it is going on. Jadi kalau tidak dalam waktu yang sama maka Anda ikut misa tapping. Tapi dia ngotot, yang penting ininya, oke silakan. Manage aja dirimu sendiri ya. Nah ini kurang beriman dan karenanya menjadi kurang Karenanya menjadi kurang taat. Yang kedua adalah habit dalam keluarga. Mungkin orangnya mau, mungkin ya. Dia selalu, aduh aku mau ikut misa harian, dia ikut misa harian yang pertama. Ngapain kamu? Mamahnya bangun pagi-pagi, mamahnya tanya sama dia mau kemana? Mau misa. Ngapain misa? Misa harian, kurang misa minggu. Ya enak aja misa harian. Emang kamu kurang misa harian? Iya enak kurang. Dah enak kayak kurang kerjaan. Satu. Tapi dia tetap pergi. Tiap hari pergi. Setiap pergi ditanya, pergi lagi. Iya, kenapa sih ditanya melulu? Emang aku sukanya ini misa harian. Kayak kurang kerjaan kamu. Enggak semua anak-anak muda kayak kamu, katanya mamahnya bilang. Terus besok nanti pergi lagi nanya. Lama-lama kan kupingnya juga. Ini tiap hari gue itu normal enggak ya? Kok tiap hari misa harian? Mama saya pas selalu ini. Lama-lama dia berpikir it's not normal. And then hal yang baik itu kalau kalah oleh habit yang terjadi dalam lingkungan keluarganya, maka dia tidak jadi berbuat baik, maka akan melakukan hal yang barangkali salah. Tapi bukan dalam arti yang tidak ikut misa harian berdosa ya, tapi ini salah satu contoh. Kemudian yang keempat adalah kurang pengetahuan dan tidak mau belajar. Kita ini barangkali tidak tahu bahwa itu berdosa. Barangkali kayak ada yang mau beli hosti ya, karena nggak bisa hosti sehingga pada saat
doa komuni batin itu dia udah pegang hostinya, dia beli, dia ambil sendiri secukupnya katanya. Lalu berdoa gini, terus setelah romonya makan, pasti dia makan juga, kan sama romo. Saya udah ikutan, oh ini kurang pengetahuan, baca, tanya, ikut acara-acara seperti ini barangkali menjadi tahu bahwa hosti yang harus dikonsakrer itu sesuatu yang harus dan tidak boleh memakai hosti sendiri. Keempat, kurang pengetahuan. Kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Tadi saya sudah mengatakan lingkungan tidak mendukung. Kita bisa mati benar-benar kalau berada di tempat yang tidak mendukung kita. Tapi kalau kita berhasil keluar dari lingkungan yang tidak mendukung itu, maka kita akan menjadi lebih baik. Yang keenam adalah luka emosi. Nah, luka emosi ini sebetulnya agak panjang, tapi pentingnya adalah kalau kita tahu itu luka batin. Udah dari sononya, dulunya disiksa, dulunya diabaikan, dulunya dibully, ya, dulunya mungkin dibeda-bedakan, itu bisa cenderung kepada dosa. Dan yang terakhir adalah pengajaran palsu dan salah. Pengajaran palsu dan salah ini bisa terjadi kalau orang masuk dalam lingkungan yang tidak tepat atau tidak benar. Berbahagialah kita kalau kita berada dalam situasi di mana kita ini boleh berada dalam komunitas yang baik, komunitas yang mendukung hidup kita bersama, tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita terlalu tinggi hati, tapi membuat kita menjadi orang yang sederhana, berserah kepada Tuhan dan rajin melakukan hal-hal yang baik. Konsepnya sederhana ya, kita nggak rapi-rapi, kita nggak ini santai aja karena ini semacam ya talk show untuk menambah knowledge kita, pengetahuan kita akan iman, katakanlah sebuah katekese yang buat kita berkati. Ya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih. Oke. Kita lanjutkan lagi sesi yang kedua ini, dan kita sekarang akan berbicara lanjutan mengenai dosa tadi ya. Dosa itu suatu keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah, bisa karena pikiran, bisa karena perkataan, dan karena perbuatan yang salah. Ya, dosa itu jadi dari macam-macam. Dosa itu bukan karena kita nyolong saja, bukan, ya, tetapi dari pikirannya, dari perkataannya, dan dari perbuatannya udah salah. Jadi kadang-kadang bukan hanya dari salah satu hal, tapi bukan hanya juga harus ketiga-tiganya. Dosa itu pokoknya menyangkut berbagai macam hal yang melawan, tidak disukai oleh Allah. Dosa itu juga bukan hanya melanggar hukum Allah, tetapi terutama adalah berpaling dari hidup yang dirancangkan oleh Allah. Sebetulnya kan kita itu harusnya hidup menurut apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, ya.
Tetapi ketika kita ini misalnya Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk menikah dengan pasanganmu masing-masing. Tetapi ketika mengalami situasi yang berat, ketika mengalami situasi yang tidak nyaman, lalu kita mulai merasa bahwa pilihan kita salah. Kita mungkin merasa bahwa jalan Tuhan tidak enak. Kita merasa bahwa kehendak Tuhan kok gak nyaman buat aku ya. Aku mau berhenti aja. Aku mau selesai aja. Nah, ini menyangkut pikiran. Karena pikiran kita mengatakan ini gak cocok, ini tidak menyenangkan, itu pikiran. Lalu melalui perkataan kita melakukan. Gue tuh sebetulnya dulu tuh kawin sama kamu, itu gue tuh pengennya begini, tapi kalau lu ternyata begitu. Aku udah bilang, aku tuh paling gak bisa dengar suara pada saat aku tidur. Jadi please kalau ngomong jangan sambil tidur, atau tidur jangan sambil ngomong. Kenapa kamu kok ngomong terus pas pada saat tidur? Waktu pertama-tama kawin kok gak kayak gini ya? Ini aku kirain kemarin malam kamu ngobrol sama aku. Ternyata aku jawabin, kamu jawab juga. Ternyata gak taunya kamu tuh mengigau gitu. Jadi aku tuh nggak mau loh. Ini udah setahun aku ngomong terus. Jadi kok kamu nggak berubah-berubah ya? Ya udah, kita selesai aja. Wah, ini saya sih kalau ngomong begini sih kayaknya ringan banget ya kalau soal ini. Tapi ada banyak yang bisa kita gantiin. Mengigau itu bisa kita gantikan dengan kalimat-kalimat yang lain juga. Saya nggak mau, udah bilang dulu kawin sama kamu aku senang karena kamu kurus. Jadi jangan pernah kamu berkembang, jangan pernah kamu menggembung. Aku nggak suka, karena kalau di foto jadi jelek banget. Aku tuh pokoknya pengen kawin sama orang yang selalu kalau di foto kelihatannya bagus. Kamu expecting sesuatu yang tidak real. Kehendak Tuhan dalam hidup manusia nggak begitu. Manusia harus berubah, manusia harus berkembang, manusia akan mengalami perubahan secara fisik. Dan harus diingat, bukan hanya dia yang berkembang, you juga berkembang. Bukan hanya dia yang bertambah tua, you juga bertambah tua. We are getting all together, exactly the same. Kalau kamu merasa sekarang awet muda, belum tentu awet umur, ya kan? Karena awet muda karena ketahanan semuanya. Mungkin belum tentu kalau badan kita ini kelihatannya sehat, tetapi kita benar-benar hidupnya dengan sehat. Hidupnya makanannya udah sehat, tapi pikirannya nggak sehat. Ternyata kalimat-kalimat ini bisa membuat bahwa kita ini tidak cocok dengan kehendak Allah. Allah ingin kita sehat, menerima semua yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada, dengan sederhana. Kalau ada perubahan ya jangan jadi masalah. Tapi terutama adalah jangan sampai hati saya berubah sama Tuhan. Jangan sampai dulunya saya sayang banget sama Tuhan, rajin banget sekarang jadi berubah. Itu aja. Seringan itu, iya. Jadi kita nggak diminta sama Tuhan tuh yang aneh-aneh juga sih. Membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Allah itu tampak mulia kalau direpresentasikan. Representasi itu jadi ada agennya gitu ya, ada wakilnya, ada contohnya di dunia ini, yaitu kita. Jadi selama kita bisa menjadi orang yang baik, yang membuat aduh syukur ya aku tadi ketemu bapak itu, syukur ya aku ketemu anak itu tadi, kalau nggak ketemu dia aduh aku rasanya udah pusing. Misalnya ketemu orang di jalanan tiba-tiba pingsan kayak kemarin tuh, ada tuh ya di daerah Cipinang katanya ada tuh di imigrasi. Saya pas dengar lagi di televisi itu, pas lihat ada orang pingsan di situ. Semua orang mengira itu COVID. Tidak ada satupun orang yang menolong. Akhirnya ada yang menolong, tapi itu adalah polisi. Tidak semua polisi mau megangnya. Ada satu orang yang berani. Ternyata dia bilang, ternyata orangnya bangun. Pak, kenapa Pak pingsan? Enggak, saya lapar, udah 3 hari nggak makan. Coba kalau semua orang geli sama dia. Coba kalau semua orang mengira bahwa itu COVID. Apa yang terjadi sama orang ini? Nah, kira-kira yang seperti itu yang membuat kemuliaan Allah masih kelihatan melalui 1-2 orang dalam peristiwa-peristiwa yang khusus. Kita nggak perlu mengambil tanggung jawab semua hal. Jangan pernah menjadi sibuk karena mengambil semua hak orang untuk kebaikan. Dalam di sini dia ada, di sana dia ada, di itu ada, akhirnya kecapean, mati duluan. Kamu bisa mengerjakan secara fragmented yang bagian ini. Karena kamu bisa bekerja paling baik di bagian sini, oke.
Jangan mengerjakan semuanya bagi-bagi supaya kemuliaan Tuhan tampak pada sebanyak mungkin orang. Nah, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus bab 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini. Allah telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Segala sesuatu itu ada karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Saya dan Anda bisa cenderung berdosa. Kita bisa menemukan godaan. Tapi ketika saya memilih yang baik dan saya tidak melakukan yang jahat, berarti Roh Kudus di dalam hati kita, kita percaya. Kita percaya itu artinya kita andalkan. Ya udah, kok gue hati gue milih gini kok nggak enak ya. Misalnya aku mau misalnya apa ya, misalnya kayak ada sumbangan. Saya pernah berbicara dengan orang yang menyumbang waktu waktu kalau ada orang menikah itu kan suka sumbang tuh. Nah, saya sering dengar tuh kalau habis sumbangan tuh ngomongin duitnya. Dia nyumbang berapa? Nopek go. Dia nyumbangin apa? Dia nyumbang nopek. Dia gila, dia nyumbang cuma gocap. Ntar kalau dia kawin gue sumbang gocap. Dia cuma ngasih gua gocap. Habis punya hajat besar, malah pikirannya malah menjadi kalut, jadi sakit karena mikirin timbal balik. Kamu ngasih berapa, saya akan ngasih berapa. Loh, kemudian ketika dia ngomong begitu, saya akan ngasih gocap. Kemudian dia berpikir dalam waktu ketika dia tidur, saya udah ngomong gitu kok, gua kok ini banget ya, remeh banget ya iman saya ya. Kok saya kok ini banget ya, sederhana banget ya iman saya tuh kok balas berbalas. Ya kalau ada orang seperti itu, nggak saya balas. Ya udah, dia mungkin nggak punya duit. Ya ini, saya hibur hati saya rayu hati saya supaya saya bisa tidak membalas sesuatu yang saya anggap jelek dengan yang jelek. Saya membuat hati saya sendiri mengikuti Roh Kudus. Saya mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya bahwa keputusan yang muncul dari kegelisahan hati saya itulah suara Roh Kudus, dan saya tidak jadi merugikan orang. Saya tidak jadi membalas kejahatan. Disitulah dosa membuat kita tidak kalah, tetapi membuat kita menang dan kita akan puas karena memilih sesuatu yang benar. Baca lagi dari 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21. Jadi ini surat Yohanes yang pertama ayat bab 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Teman-teman sekalian, tadi kan kita ngomong tentang keselamatan, ya kan? Kita kan semua ngomong tentang keselamatan. Tapi keselamatan itu lawannya adalah dosa. Dan kalau kita berdosa, sebetulnya tuh ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Sebelum kita kita kepleset, sebelum kita mungkin kita jatuh di comberan, sebelum kita ini itu yang kita takut-takutin, sebelum kita kena sakit, sebelum itu semua yang kira-kira menurut kita dihukum sama Tuhan, nggak usah ngomong yang begitu. Sebelum itu semua terjadi, kita sudah mengalami hati yang gelisah. Hati yang gelisah itu adalah tuduhan yang dikatakan hati kita tidak menuduh kita. Kalau kita tidak dituduh oleh hati kita, ngapain sih kamu gitu? Nggak bagus jangan gitu ngapain sih nggak bagus. Nah misalnya kalau hati kita tidak membuat kita itu tertuduh, maka itu tandanya kita sudah merasa nyaman dengan diri kita. Keputusan kita tuh nggak bikin saya jadi jadi nggak enak hati gitu. Nah itu yang disebut hati menuduh itu. Kita jadi kok nggak enak ya. Misalnya memutuskan tadi, ya udah dia ngasih gua gocap, sekarang bakalan gua kasih 25. Nggak tahu ini, ntar gua nggak kasih nama di amplopnya, di angpaunya misalnya. Saya bisa melakukan itu, tetapi apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Hati kita semacam ini kok jahat banget ya gue ya. Karena apa? Karena justru orang baik ini penuh dengan kegelisahan. Kalau Anda mengalami kegelisahan dalam hidup sehari-hari, itu tanda baik. Karena Roh itu setiap hari mengusik kita untuk melakukan hanya yang baik.
Dan ketika tidak baik, maka itu yang disebut oleh Yohanes sebagai menuduh kita. Ngapain lo? Jangan gitu. Gak baik. Kayak mengingatkan. Apalagi kalau kita masa kecilnya tuh dilatih oleh orang tua yang baik ya, yang mengajarkan iman yang baik, ikut sekolah minggu, mungkin juga di sekolah Katolik, mungkin juga mendapat pelajaran-pelajaran Kristiani yang baik. Maka setelah besar pelajaran itu lewat, hati akan semakin menuduh. Karena tadi saya menyebutkan pengetahuan itu bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Nah, mendekati Allah adalah dengan cara yang baik. Kalau kita mengatakan ada satu kegelisahan itu justru sebetulnya adalah tanda baik ketika kita melakukan perbuatan dosa. Sebab Allah mau mengingatkan kita dengan melalui hati yang menuduh. Mari kita lihat dari Roma bab 3 ayat 9. Saya ingin kita menelusuri ayat-ayat dari Perjanjian Baru ya. Roma bab 3 ayat 9. Lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Semua orang bisa berdosa. Kalau tadi dikatakan di awal, semua orang bisa diselamatkan asalkan melakukan perbuatan baik, asalkan mendekati Tuhan, asalkan percaya kepada Tuhan, asalkan mendengarkan suara Roh Kudus dalam hatinya, dan asalkan berkata, berpikir, dan melakukan sesuatu yang baik di kehendaki Tuhan, maka dia bisa selamat. Tetapi semua orang ternyata juga bisa berdosa. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini kebetulan saya pakai, jangan dilihat mereknya ya, tapi dilihat benderanya. Seluruh dunia. Saya mau mengatakan bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa. Kita semua mempunyai kecenderungan terhadap dosa. Sebab dosa atau perbuatan baik itu adalah pilihan. Kita semua berada di bawah kuasa dosa kalau tidak mendekat pada kekuatan sang true manager, yaitu Allah kita. Apa akibat-akibat dari dosa? Satu, ketakutan, pasti ya. Kita lihat dari Kejadian 3 ayat 8 itu juga bisa diketahui bagaimana Adam dan Hawa itu menjadi takut. Tiba-tiba kedatangan Tuhan menakutkan. Tiba-tiba mau berdoa hatinya gemetar. Aduh, kayak gak cocok deh gue udah doa deh. Makin gak cocok, makin gak berdoa, makin gak datang. Mau datang merasa bersalah, mau datang pertama duduknya di belakang. Oke, duduk di belakang bagus. Besok lagi, aduh gue gak datang deh, kayaknya percuma deh gue menerima komuni tapi gue dosa. Oke, gak terima komuni. Besok lagi, ngapain gue datang juga gue tetap ngelakuin dosa. Ngapain? Ntar aja kalau gue udah tobat kali ya. Akhirnya dia tidak datang ke gereja sama sekali. Ketika tidak datang sama sekali, tidak dapat inspirasi. Dan ketika tidak dapat inspirasi, semakin dalam, itulah cara iblis menguasai kita dengan mengatakan useless, nggak berguna kamu begitu. Nggak usah sok jago-jagoan, nggak usah belagu-belaguan, nggak usah sok suci. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu tidak sok suci, tapi kamu tetap datang di situ sebagai orang yang berdosa. Masih ingat Tuhan bilang, saya berdosa Tuhan, saya tidak layak. Ya, kalau mau menerima komuni, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ternyata Tuhan suka loh yang begini. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebelum bisa kita lakukan itu. Yang kedua, akibat dosa adalah manusia merasakan penderitaan batin maupun fisik. Jadi secara batin udah menderita. Jadi orangnya nggak usah kalau ada orang yang punya salah, ya misalnya kita ini sering ngetawain orang kalau bersalah, ya kan sih. Misalnya dia kentut, teman kita kentut di kelas misalnya, terus kenceng lagi, cewek lagi. Nggak usah dikatain, nggak usah diingetin, nggak usah dilecehkan, nggak usah dibully. Dia udah, kalau dia normal loh, tapi ya bayangkan cewek, dia ngangkat pantatnya dikit, bunyi semua, dan kebetulan sopran pula suaranya, ya kan, sehingga suaranya tuh kecil frekuensinya sehingga semua orang mendengar. Terus kita, gila lu cewek, atau diri gini, iya nih gila, semua orang lu, akhirnya udah nggak usah digituin, ya udah malu sendiri. Kalau kita lihat aja kadang-kadang orang-orang bijaksana tuh cuma ngeliatin,
terus tinggalin. Wah, dia di sana malah kelimpungan. Sebetulnya cara-cara yang kita lakukan sekarang itu cuma cara sementara. Tapi Tuhan tahu bagaimana mengelola hati kita. Dia bisa mengelola kita dengan kegelisahan kita, dengan ketakutan kita, dengan rasa malu, dan kemudian mengubahnya menjadi lebih baik. Penderitaan batin dan fisik biasanya menyatu, maka bisa menjadi psikosomatis. Orang bisa melakukan perbuatan dosa tanpa merasa berdosa, tetapi tubuhnya memberontak. Tubuhnya mengatakan, saya sudah melakukan dosa. That's why I have a psychosomatic phenomenon. Jadi ketika semua itu terjadi sama kita, tubuh kita yang hasil ciptaan Tuhan dan juga hati kita yang menjadi tempat Roh Kudus hidup, maka akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian bisa makin positif, bisa makin negatif, tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi sakit itu bisa menjadi tanda dosa, tetapi tidak diubalik. Oh, dia sakit makanya dia dosa. Salah, ya. Jadi tidak boleh digitukan. Tetapi sakit bisa menjadi tanda bahwa mungkin yang tahu adalah bukan kamu, tetapi orangnya sendiri. Saya sakit begini mungkin karena ini, mungkin karena ini. Boleh Anda merasa aja sendiri. Tapi kalau Anda merasa udah melakukan perbuatan baik kayak Ayub, tiba-tiba dikasih ini, ya udah, ini mungkin dari Tuhan, nggak usah saya ini. Tuhan kalau baik sama saya, dia menghendaki saya sembuh, saya akan sembuh, saya percaya. Itu ya. Jadi jangan dibalik. Yang akibat dosa adalah nanti pada penghakiman terakhir. Nah, kalimat ini mungkin agak sedikit meluas, tapi saya tidak ingin membahasnya sekarang. Dan yang terakhir adalah akibat dosa maut. Saya nggak ngomong tuh penjara satupun, tapi karena kita pembicaraan tentang rohani, pembicaraan ini maka harus menyangkut pada maut sebagai akhir dari kehidupan seseorang. Apa yang menjadi rencana Allah adalah satu, Allah memberikan hukum-hukum dan peraturan supaya kita punya batas, supaya kita tidak selalu berdosa dan supaya kita selamat. Yang kedua adalah Allah memberikan pemimpin untuk melanjutkan kehidupan gereja. Pemimpin itu bikin apa yang dilakukan tuh up to date, the updated rules, updated laws. Jadi ada aturan main, ada hukum-hukum yang selalu dibarui. Tidak dari Tuhan. Kalau semuanya pakai yang aturan dari Tuhan, baca aja kitab suci. Tapi pembaruan-pembaruan seperti videotape, mana ada zaman dulu. Orang zaman Adam dan Hawa masih semua tumbuh-tumbuhan, mana ada alat elektronik, maka nggak ada aturan itu. Gereja yang kemudian membuat peraturan sebagai perpanjangan apostolik. Lalu kemudian Allah mengutus Yesus Kristus untuk melakukan restorasi. Di akhir saya ingin membahas adalah dua hal. Pertama adalah saya ingin membedakan kenapa orang bisa selamat dan kenapa orang tidak selamat. Satu, yang pertama yang membuat dia tidak selamat adalah karena dosa. Maka kita perlu membasmi dosa ini, salah satunya adalah dengan mengakuinya. Pengakuan dosa itu sangat penting dan sangat Katolik. Dan ini sebetulnya ternyata menyehatkan kehidupan psikologis kita. Tetapi ada orang yang tidak merasa berdosa karena merasa belum berdosa. Ini dia mengalami konkupiscensi. Konkupiscensi atau konkupiscensia itu adalah kecenderungan terhadap dosa. Belum melakukan dosa, tetapi baru mikir-mikir, baru ada niat gitu ya. Jadi kecenderungan terhadap dosa adalah adanya pikiran, ada rencana, ada niat dan godaan yang kalau diikutin bisa mengarah kepada dosa. Tapi dosa nggak ini? Kalau kita baru mikir, tadi gua kalau ketemu, gua gampar nih tuh orang tuh ya. Kalau nggak gua ketemu tuh dia ngasih, gua malu-maluin. Lu kemarin gua buka ada nama lu ya, bener kan? Itu ada tulisannya loh. Tulisannya tuh nama lu ternyata ngasih gua angpau, gocap kan lo kan? Biarin dia malu. Kita baru mikir nih, dosa nggak? Perlu diakukan nggak? Saya ingin menyampaikan kepada Anda, akuin segera gitu. Jadi kalau Anda berdoa minimal kalau belum ketemu Romo nih, kan karena kan niat-niat itu kan ada terus tiap hari kan. Jangan sering-sering ngaku dosa, nanti namanya bosan lihat mukamu, ya kan? Tapi ingatlah bahwa itu bisa membawa kita kepada dosa kalau kita tidak segera mengevaluasinya. Evaluasinya caranya adalah dengan berdoa.
Tuhan maaf, tadi aku bisa berniat mempermalukan dia. Maaf Tuhan, aku mungkin kalau aku lakukan ini bisa benar-benar menyusahkan, mempermalukan dia. Ampunilah aku ya Tuhan, supaya aku bisa sadar dan aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah minta maaf dulu, belum dilakukan. Jadi konkupishensi bisa mengarah kepada dosa. Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Semoga kita semua mempunyai kemauan untuk diselamatkan, mulai dari kemauan, memperbanyak ilmu pengetahuan, memperbanyak doa, dan melalui praktek yang merasa bahwa sebelumnya melakukan tindakan yang jelek, sekarang ini harus sampai pada yang dalam bahasa Inggris itu dua hal, yaitu literally dan practically. Jadi kalau orang itu baik banget, baiknya apa? Dia tuh baiknya apa? Jadi yang benar kalimat, dia tuh ramah. Ramahnya tuh harus literally ramah dan practically ramah, bukan hanya kayaknya ramah, bukan, tapi bener-bener ramah. Ramahnya gimana? Aduh, kalau ketemu orang tuh dia bener-bener ramah loh. Halo, apa kabar? Seneng banget, Tuhan berkati ya. Seneng banget loh, bener datang. Aduh, dia tuh bener-bener deh. Bukan hanya ramah biasa-biasa, tapi ramah, bener, praktikal banget. Nah, kita harus ingat, itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Baik teman-teman, itu yang bisa saya bagikan sebagai bahan. Sekarang kalau mau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Semoga kita bisa berdiskusi sebentar untuk waktu yang tidak terlalu lama ini. Silahkan bertanya. Teman-teman sekalian, untuk sakramen tobat dan juga sakramen perminyakan sekarang ini diganti dengan doa, ya. Jadi kalau kalian memang merasa bahwa itu dosa banget, ya katakanlah ini tidak bisa dipakai sebagai pengganti sementara ini, tetapi dengan keyakinan kita bisa ngobrol sama Romo misalnya, ya, atau kita bisa menyampaikan unek-unek kita kepada Romo kalau kita punya dosa apa gitu. Romo, saya pengen berbagi, tapi mungkin buat Romo mohon dijadikan sebagai seperti pengakuan dosa. Tapi kita tahu bahwa itu belum diresmikan sebagai pengakuan dosa online. Nanti saya takut kalau pengakuan dosa online banyak yang ngaku dosa tiap hari karena online, ya. Nggak ketemu sama Romonya langsung kan enak tuh, nggak perlu merasa deg-degan kan. Oke, jadi silahkan tetap bisa berkonsultasi atau apa kalau Romonya mempunyai kesediaan waktu. Tetapi memang untuk pertemuan sekarang ini tidak dianjurkan. Tapi kalau kalian mau misalnya sekedar berbagi, mengaku dosa dalam artian berbagi kelemahan, tetap bisa. Tapi sampai hari ini belum ada pengakuan dosa online, ya. Perbedaan kadar dosa perpikiran, perkataan, dan perbuatan, ya. Nah, teman-teman, kalau saya tadi mengatakan kalau yang pikiran, kadar dosanya tadi apa namanya? Konkupishensi atau kecenderungan, kan? Jadi masih dalam pikiran soalnya. Saya berpikir. Nah, kalau pikiran itu mempengaruhi tindakan kita, maka akan menjadi perbuatan. Dan kalau perbuatan itu kita lakukan, berarti yang kita lakukan itu menjadi objek dosa. Objek dosa ini kalimatnya kayak objek pajak, siapa orangnya, kan. Nah, objek dosa ya dosanya itu ada. Kalau baru dipikirkan nggak kelihatan. Misalnya saya pengen mukul dia deh kayaknya, tapi nggak direalisasikan. Nah, ini dosa nggak? Saya bilang tadi, kalian ngaku dosa aja, berdoa mohon ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak didoakan seperti nanti akan dipenuhi. Tetapi kalau itu didoakan, barangkali tidak akan terjadi atau tidak diaktualisasikan. Jadi nggak usah takut, diakui aja, ya. Nah, maka kalau misalnya kita baru mikir dengan berbuat, lebih berat yang berbuat. Nah, perkataan ini cuma beda antara perbuatan dan perkataan. Perkataan itu kan ngomong, kan, jelek lo, gendut lo, atau ngata-ngatain atau apa, nyumpah-nyumpah. Nah, itu memang benar-benar suatu dosa karena apa? Keluar dari mulut kita. Produknya beda. Yang ini produk perkataan, yang ini produk perbuatan. Sedangkan yang pikiran tadi adalah konkupishensi yang bisa mengarah kepada dosa. Dosa menghujat Roh Kudus, itu menghujat itu bisa literally dalam arti benar-benar menghina, ya.
menghina dengan mulut, aku nggak percaya atau apa gitu ya. Tetapi kalau saya lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat ketidakpercayaan, tidak yakin. Tuhan sudah pengennya begini, tetapi kita pengennya begitu. Kita nggak cocok, nggak sejalan dengan kehendak Tuhan yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita itu apa? Ya tadi, yaitu pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Jangan mengikuti ini sendiri, apa niat sendiri, tapi ikutilah nasihat Roh Kudus. Kalau nggak mengikuti nasihat Roh Kudus, akibatnya kita berdosa. Tadi udah saya jelasin kan, ketika kita mendengar suara hati kita, ya kan, gelisah, takut, malu, nah itu tanda bahwa ada sesuatu yang ingin dibenarkan atau sesuatu yang ingin dibetulkan oleh Tuhan. Itu yang disebut. Tidak usah jauh-jauh. Tapi ada dua macam. Yang satu lagi adalah menghina dalam arti bentuk perkataan kita memang benar-benar menghina. Maka saya ingin mengatakan ya, cursing, even you use English to curse God misalnya gitu ya, atau untuk menggunakan kata-kata yang saya nggak mau menggunakan kata-kata itu lagi. Sudah puluhan tahun saya tidak mau menghina dengan kalimat ini bukan Roh Kudus, ini. Nah, kalimat yang tidak saya teruskan itu bisa kamu pikir kamu pernah ngomong nggak? Kalau saya udah nggak mau. Saya nggak mau menghina Roh Kudus dengan kalimat-kalimat yang kotor, karena menurut saya itu adalah hal yang suci, yang memimpin saya, yang membimbing saya kepada kebenaran. Kalau bayi baru lahir sudah dipanggil oleh Tuhan, kita pikirkan aja. Tadi dosa kan berasal dari pikiran, perkataan, atau perbuatan, ya kan? Bayi itu tidak mempunyai pikiran, perkataan, atau perbuatan yang bisa menyebabkan dosa, karena dia belum bisa melakukan interaksi. Interaksinya masih sangat terbatas. Apalagi kalau begitu dilahirkan langsung meninggal. Kita bayangkan sendiri. Kalau saya imani bayi itu sangat suci. Sampai dengan akalnya cukup untuk melakukan kejahatan, maka dia bisa kita sebut sebagai berdosa gitu ya. Kalau saya imani seperti itu, maka dia bisa wafat dan mati kemudian sebagai malaikat, seperti malaikat, bukan seperti malaikat. Jadi percayalah buat Anda ya, yang mungkin saya tahu juga ada beberapa dari Anda yang mungkin punya bayi yang baru dilahirkan, kemudian miscarried atau miscarriage, atau kemudian harus wafat di usia yang baru lahir. Maka yakinilah bahwa mereka itu tidak berdosa dan mereka itu menjadi anak-anak Allah. Supaya kita juga happy mendoakan, kita juga berdoa buat mereka, tapi hati kita nggak dipenuhi dengan kesedihan yang berlarut-larut. Kalau udah ngaku dosa tapi masih dibayang-bayangin, berarti yang salah bayang-bayangnya dong, ya kan? Kalau udah ngaku nih, tapi masih kebayang-bayang, udah merasa bersalah. Saya pernah tahu ya, ada orang yang melakukan dosa sangat berat dan sudah mengaku dosa. Tapi tiap kali mengaku dosa, Romo saya masih merasa berat dalam dosa yang itu. Romo saya bilang, dosa yang sudah diampuni itu harus diyakini bahwa pengampunan Tuhan itu bersifat seterusnya, kekal. Seperti juga kalau dosa tidak diampuni, dia bisa kekal. Tetapi kalau sudah diampuni, maka dosanya akan berhenti. Kita yakini itu, menerima. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik lagi. Maksudnya ada pengampunan dosa itu supaya hubungan kita tadi itu terjalin, nyambung lagi. Kita bisa menyapa, kita boleh disapa oleh Tuhan, dan kita boleh merespon. Karena apa? Karena kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa. Berbahagialah mereka yang diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan melupakan dosa kita, mengampuni dosa kita sejauh timur dari barat, dan menjadikan kita putih meskipun dosa kita merah, ya kan? Nah, itu kalimat-kalimat itu mungkin perlu menginspirasimu, supaya kalau sudah mengaku dosa, selesai. Tapi jangan melakukan dosa yang sama lagi, karena itu akan menghantam kita bisa 2 kali lipat. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan kesadaran, melakukan permohonan maaf, nah maka kita bisa mendapatkan itu, teman-teman ya, bisa mendapatkan hati yang baru yang disebutkan sebagai hidup yang baru juga sesudah pengampunan dianugerahkan. Indulgensi dan indulgensi penuh ini adalah sebuah tingkatan ya. Yang dimaksud indulgensi, orang itu kan indulge, itu kan nggak melakukan apa-apa tapi mendapat gitu. Kita bisa self-indulging. Misalnya self-indulging itu ya sudah tahu nggak boleh
nggak boleh makan gula misalnya karena punya penyakit gula. Enggak sekarang gue mau break break the rules. Sekarang tetap mau makan gula hari ini nggak diet dulu. Nah, self indulgence, apa dimakan, nggak memikirkan kesehatan, nggak memikirkan semua dimakan. Nah, itu self indulgence. Itu artinya do nothing but get everything gitu. Nah, seperti itu ya. Tidak melakukan apa-apa tapi menerima. Nah, indulgensi itu seperti itu. Kita melakukan dosa, tapi kemudian kita menerima indulgensi penuh. Ya, indulgensi ini penting buat kita untuk menyadari kehadiran Allah yang Maha Kasih, yang Maha Baik, yang Maha Pengampun, dan Allah Maha Rahim. Terutama pada minggu kedua Paskah kemarin kan kita menerima tuh, ya kan? Menerima Yesus sebagai andalan kita, menerima rahmat dan indulgensi. Nah, indulgensi dan indulgensi penuh itu sesuatu yang sama sebetulnya. Karena tidak ada indulgensi yang tidak penuh. Kalau tidak penuh ya tidak disebut indulgensi, ya kan? Indulgensi itu sesuatu yang diberikan oleh Allah secara berlimpah kepada kita, yang membangkitkan rasa syukur. Hanya kadang-kadang ditambahi, kalimatnya ditambahi supaya levelnya tuh lebih tinggi gitu. Indulgensi penuh pada saat pintu kerahiman dibuka di gereja-gereja kita waktu itu, masih ingat ya? Tahun 2015, 2016 ketika tahun kerahiman itu dibuka, kita mendapat indulgensi penuh kalau melalui pintu. Sebetulnya itu simbol-simbol kerahiman Allah, bahwa di dalam dan bersama gereja kita mendapatkan indulgensi. Ingat, indulgensi tidak diperoleh sendiri, tetapi selalu diperoleh bersama dan di dalam gereja. Jadi doa-doa kita harus doa-doa yang bersama dengan gereja. Keyakinan kita harus keyakinan gereja, bukan keyakinan pribadi saja, tetapi bersama. Ya, teman-teman, semoga di usia kita yang masih muda, Anda yang mungkin masih merasa 20-an atau 30-an, atau kita yang sudah merasa lanjut usia dan tidak lagi mampu berbuat dosa, kita semua selalu making mistakes. Tetapi jangan lupa, selain kita bisa berdosa, kita bisa diselamatkan. Pilihlah kebenaran, pilihlah keselamatan. Manajer dalam hidup kita adalah Tuhan. We are not managing our own life lonely. Kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Dia yang mengelola hidup kita. Setiap hari gembira, karena rupa-rupanya kegembiraan yang benar dari Tuhan itu menjauhkan kita dari segala dosa atau merasa berkekurangan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kepada kami rahmat, keselamatan. Engkau telah memberikan itu secara cuma-cuma karena Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Semoga kami selalu aktif untuk melawan dosa-dosa kami. Kau sadarkan kami dan juga saudara-saudari kami, tidak ada dosa yang berkuasa di dunia ini, karena cinta-Mu yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk inspirasi ini. Biarlah kami melakukan hal-hal yang nyata sesudahnya, sebab hanya nama-Mu yang mulia sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa.